Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi ya rekan-rekan kimia. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ikatan kimia. Saya lanjutkan ya. Nah, ikatan kimia terdiri atas ikatan ion, ikatan logam, dan juga ikatan kovalen. Nah, kalian bisa lihat di sini sendiri di sini untuk ikatan ion itu mayoritas atau pada umumnya terbentuk antara logam dan non-logam. Kemudian ikatan logam terbentuk dari logam dengan logam, sedangkan untuk ikatan kovalen terbentuk dari non-logam dengan non-logam. Nah, untuk ikatan kovalen itu terdiri atas ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, ikatan kovalen koordinasi. Di mana untuk ikatan kovalen itu ada yang memiliki sifat polar ataupun ada yang memiliki sifat non-polar. Saya lanjutkan ya. Nah, terus apa itu ikatan ion? Nah, di sini ada muatan positif dan juga ada muatan negatif. Nah, kalian bisa perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan proses pembentukan ikatan ion, dan yang kedua siswa dapat menjelaskan sifat-sifat senyawa ion. Nah, coba kalian perhatikan di sini ada gambar minuman Pocari Sweat. Nah, saya yakin kalian pernahlah mengkonsumsi atau minum Pocari Sweat, apalagi kalau pas kalian lagi capek, lagi lelah gitu kan, butuh kesegaran. Nah, ini ion water atau Pocari Sweat. Nah, coba perhatikan gambar analogi pada tayangan berikut. Nah, di sini ada si miskin dan si kaya. Nah, kenapa disebut si miskin? Karena dia kekurangan uang. Kemudian disebut si kaya karena dia berlebihan uang. Nah, si kaya ini memberikan uangnya kepada si miskin. Itu ya. Jadi kalian dari sini bisa menggambarkan dari analogi yang sudah saya sampaikan. Ada si miskin dan si kaya. Si kaya memberikan sebagian uangnya kepada si miskin. Nah, dari situ kalian bisa menarik kesimpulan. Ya, nah sebelum kalian menarik kesimpulan sendiri, silahkan kalian perhatikan tayangan video animasi proses pembentukan ikatan ion berikut ini. Baiklah, kali ini kita akan mengamati proses pembentukan ikatan ion. Nah, sebagai contoh kita bisa menggunakan natrium klorida atau NaCl. Bisa kita amati animasinya. Oke, di sini ada natrium. Di mana natrium itu memiliki nomor atom sejumlah 11 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 1. Nah, ini bisa dilihat. Di kulit pertama ada 2 elektron, kulit kedua 8, dan kulit terakhir ada 1 elektron. Nah, natrium itu memiliki elektron ekstra di kulit terluarnya, jadi ada 1 elektron terluar yang membuat dia menjadi belum stabil. Sedangkan di sini ada klorin, dia mempunyai nomor atom 17 dengan konfigurasi elektron 2, 8, dan 7. Bisa dilihat ya. Nah, klorin ini juga belum stabil, dia memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Sehingga agar stabil seharusnya dia masih memerlukan 1 elektron lagi agar bisa mencapai kaidah oktet atau agar dia bisa memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Nah, bagaimana caranya agar natrium dan klorin ini menjadi stabil? Klorin itu memerlukan 1 elektron untuk
melengkapi elektron di kulit terluarnya, sedangkan natrium itu memiliki elektron yang berlebih, satu elektron di kulit terluarnya, sehingga ketika natrium dan klorin itu bereaksi, maka nanti natrium akan menyumbangkan satu elektronnya kepada klorin. Nah, seperti itu. Sehingga setelah natrium itu menyumbangkan satu elektron ke klorin, akan menjadi ion Na+. Sedangkan klorin, karena dia menerima satu elektron dari natrium, dia akan menjadi ion Cl-. Nah, dengan demikian, maka nanti untuk konfigurasi baru dari natrium itu menjadi 28, dia sudah stabil ya, di kulit terluarnya ada 8 elektron sehingga sudah oktet. Begitu pula dengan klorin, di kulit terluarnya sudah memiliki 8 elektron sehingga dia juga sudah oktet. Nah, ini yang disebut dengan ikatan ion, bahwa ikatan ion itu terjadi karena adanya serah terima elektron karena adanya gaya elektrostatis. Nah, sehingga membentuk natrium klorida atau NaCl. Nah, seperti itu untuk proses pembentukan dari ikatan ion. Oke, sampai di sini sudah paham tentang proses pembentukan ikatan ion? Nah, oke. Kalau sudah paham, silahkan kalian tulis pada kolom komentar. Nah, ini ada Na. Na itu termasuk unsur atau senyawa. Bagaimanakah sifat dari Na atau natrium? Kemudian ada Cl. Cl itu termasuk unsur atau senyawa. Bagaimanakah sifatnya? Kemudian berikutnya ada garam dapur atau NaCl. Nah, NaCl itu termasuk unsur atau senyawa. Oke, masing-masing jawaban kalian silahkan tulis pada kolom komentar. Nah, jangan lupa tuliskan nama kalian juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi Sobat Kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi ikatan kovalen. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Mampu menjelaskan proses terbentuknya ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3. 2. Mampu menjelaskan ikatan kovalen koordinasi pada beberapa senyawa dengan menggunakan struktur Lewis. 3. Mampu menunjukkan perbedaan pembentukan ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan kovalen koordinasi melalui presentasi. Nah, ikatan kovalen itu terdiri atas ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Oke, perhatikan video animasi ikatan kovalen berikut ini. Baiklah, kali ini kita akan mengamati animasi proses pembentukan ikatan kovalen. Bisa diamati tayangan yang ada di gambar. Nah, di gambar bisa kita lihat di sini ada klorin. Nah, atom klorin ini memiliki 7 elektron di kulit terluarnya. Dimana kalau dia memiliki 7 elektron di kulit terluarnya, dia belum stabil. Maka dia masih memerlukan 1 elektron lagi agar bisa menjadi stabil. Sehingga antara atom klorin yang satu dengan atom klorin yang lain mereka akan berikatan. Sehingga ketika mereka sudah berikatan, mereka akan memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Karena di sini ada 1 pasang elektron yang digunakan bersama, maka itu yang disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Di mana nanti masing-masing atom klorin itu sudah memiliki 8 elektron di kulit terluarnya. Disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Dengan rumus bangun nanti kalau dia dituliskan maka Cl garis Cl.
Kemudian di sini ada atom oksigen, di mana oksigen ini memiliki 6 elektron di kulit terluarnya. Dan dia memerlukan 2 elektron lagi agar bisa memenuhi kaidah oktet. Nah, agar oktet, maka atom oksigen ini akan berikatan dengan oksigen yang lain. Oke, antara atom oksigen yang satu dengan atom oksigen yang lain, mereka saling berikatan sehingga ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama agar memenuhi kaidah oktet. Sehingga karena ada 2 pasang elektron yang digunakan secara bersama, ini yang disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 2. Nah, untuk molekul nitrogen sama dengan klorin dan oksigen tadi ya, mereka akan saling menggunakan elektronnya secara bersama. Jadi ada 3 pasang elektron yang digunakan secara bersama, sehingga untuk molekul nitrogen ini memiliki ikatan kovalen rangkap 3. Oke, ikatan dalam air atau dalam senyawa H2O, yang pertama kita harus menuliskan konfigurasi elektron dari atom hidrogen dan juga dari atom oksigen. Nah, setelah kita menuliskan konfigurasi elektronnya, kita lanjutkan dengan menuliskan struktur Lewis. Yang ketiga, kita pasangkan elektron dari kedua atom yang berikatan. Nah, ini ya bisa kalian lihat konfigurasi elektronnya ya. Oh, tadi karena dia nomor atomnya 8, jadi di sini konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. 6 ini adalah elektron valensi, sedangkan H jumlah atomnya, nomor atomnya 1, jadi elektron valensinya ya sudah hanya 1. Pembentukan ikatan dalam O2 atau oksigen. Nah, oke, oksigen tadi nomor atomnya 8, jadi konfigurasi elektronnya adalah 2 dan 6. Karena elektron valensinya 6, jadi dia butuh 2 elektron lagi untuk mencapai kestabilan atau memenuhi kaidah oktet. Sehingga ini masing-masing oksigen nanti menyumbangkan 2 elektronnya. Karena masing-masing menyumbangkan 2 elektron dan masing-masing menerima 2 elektron juga, maka di sini terbentuk ikatan kovalen rangkap 2. Oksigen itu nomor atomnya adalah 7, jadi elektron valensinya adalah 5 karena konfigurasi elektron N itu 2 dan 5. Nah, 5-nya adalah elektron valensi. Sehingga di sini karena di elektron valensinya 5, untuk menuju ke 8 itu kan butuh 3. Ya, jadi masing-masing nitrogen nanti memberikan 3 elektron dan juga menerima 3 elektron. Sehingga di sini N ya, di sini ada 3 elektron, ini juga sama ada 3 elektron. Masing-masing berpasangan sehingga terbentuklah N rangkap 3N. Nah, rangkap 3 ini disebut dengan ikatan kovalen rangkap 3. Karena masing-masing dari nitrogen memberi dan menerima 3 elektron ya. Ini bisa dilihat sendiri pembentukan gas nitrogen. Contoh yang lain adalah C2H2. Ini H dengan C itu adalah ikatan kovalen tunggal, C dengan C ikatan kovalen rangkap 3. Nah, selanjutnya ada perbandingan ikatan antara H2O, O2 dan N2. Nah, H2O itu satu pasang elektron dipakai bersama pada H2O. Disebut ikatan kovalen tunggal. Pada O2 ada 2 pasang elektron dipakai bersama, disebut ikatan kovalen rangkap 2. Pada N2 ada 3 pasang elektron dipakai bersama, disebut kovalen rangkap 3. Terus bagaimana dengan HNO3?
Nah, ikatan N dan O pada NO3 berasal dari pasangan elektron bebas atom N. Ini N ya. Tuh. Nah, pada HNO3 ini terbentuk ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, dan ikatan kovalen koordinasi. Kenapa disebut koordinasi? Karena penggunaan pasangan elektron itu berasal dari salah satu atom, yaitu N. Nah, N ini memberikan pasangan elektron pada O yang bawah, tapi tidak meminta, jadi dia hanya memberi pasangan elektron saja, maka disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Oke, sampai di sini yang bisa saya sampaikan.